Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Kali ini, cerita memperlihatkan keadaan di berbagai tempat yang berbeda. Di dalam dimensi Nika, penglihatan Luffy soal kisah kehidupan Joy Boy di masa lalu telah berjalan dengan semakin menarik. Di dalam penglihatan Luffy ini, dia melihat pertarungan antara Joy Boy melawan pemilik kekuatan buah iblis cahaya alias Pika Pika no Mi. Di masa lalu, buah iblis yang dimakan oleh Kizaru di era sekarang ini ternyata dulu dimakan oleh sosok yang sangat kuat. Dia bisa menggunakan kekuatan cahaya itu jauh lebih hebat dibanding Kizaru. Luffy pun mendapatkan suatu ilmu baru dari melihat pertarungan tersebut, yaitu bahwa kekuatan energi matahari bisa membuat serangan Bajrang Gun 10 kali lipat lebih cepat dari kecepatan normal. Permasalahan dari jurus Bajrang Gun itu memang adalah gerakan yang terbilang cukup lambat, sehingga jika kecepatannya ditingkatkan 10 kali lipat, maka serangan besar itu akan menjadi semakin sempurna. Di dalam penglihatan Luffy kali ini, ada juga perkataan Im Sama di masa lalu tentang hal yang sangat menarik, yaitu adalah salah satu kekuatan buah iblis Dewa Nika milik Joy Boy yang bisa menyerap kekuatan dari buah iblis lain. Lalu setelah itu, keadaan di wilayah dunia matahari Elbaf juga terlihat semakin unggul di pihak Elbaf. Zoro dan Sanji juga sudah mengalahkan Homies Naga Kuno dan juga Homies Badak Purba. Kini mereka mulai melawan lagi Homies kuno yang lain, yang mana Homies kali ini berbentuk monster Chimera. Selain itu, keadaan di luar Elbaf juga telah menjadi semakin menarik. Katakuri, Marco, BG, dan si Kaisar Bayangan telah beraksi dengan semakin hebat dalam melawan musuh-musuh mereka di Pulau Hachinosu. Mari kita bahas semuanya secara detail, mulai dari yang pertama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kelanjutan penglihatan Luffy yang menampilkan sekilas kehidupan Joy Boy di era dunia kedua. Di ruangan nomor 3 dalam dimensi Nika itu, awalnya Luffy memang hanya bisa menyaksikan kehidupan Joy Boy melalui miniatur kerajaan kuno saja, melainkan dia juga mendapatkan penglihatan secara langsung tentang kehidupan di era tersebut. Beberapa waktu yang lalu, Luffy telah menyaksikan masa remaja Joy Boy di kerajaan kuno yang penuh dengan kebebasan dan juga kegembiraan. Dia juga beberapa kali berperan penting dalam pertarungan melawan para penjahat dan bandit yang ada di negeri tersebut. Hingga akhirnya, Joy Boy pun memutuskan untuk berpetualang. Tinggal di kerajaan kuno memang sangat menyenangkan bagi Joy Boy itu sendiri, karena di negeri itu dia bisa membantu banyak orang dan juga memberantas para penjahat yang berdatangan. Tapi Joy Boy juga memiliki jiwa petualang yang ada di dalam dirinya, yang mana dia tidak bisa hanya menetap di satu tempat saja. Inilah momen di mana jiwa bajak laut Joy Boy mulai bangkit dan tumbuh, sehingga dia ingin berpetualang meninggalkan kerajaan kuno. Maka dengan begitu, Joy Boy pun resmi menjadi bajak laut pertama dalam sejarah. Seiring berjalannya waktu selama beberapa tahun, semakin banyak juga jumlah kelompok bajak laut baru bermunculan, sampai jumlahnya tidak terhitung lagi. Mulai dari orang-orang biasa yang menjadi bajak laut, hingga orang-orang dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Salah satu bajak laut hebat yang disebut sebelumnya adalah David Jones. Bisa dibilang dia adalah satu-satunya bajak laut di era itu yang bisa menandingi Joy Boy. Prinsip mereka berdua sangat berbeda satu sama lain, yang mana tujuan Joy Boy menjadi bajak laut adalah untuk kebebasan dan juga petualangan. Sedangkan tujuan David Jones adalah untuk merebut dan juga menguasai. Bahkan terlihat juga bahwa David Jones sudah memburu banyak sekali buah iblis dan memasukkannya ke dalam peti harta karun. Namun di penglihatan Luffy kali ini, Joy Boy dan David Jones masih berada di lautan yang saling berjauhan. Joy Boy masih berlayar di sekitaran East Blue dan juga West Blue, sedangkan David Jones masih berlayar di sekitaran North Blue dan South Blue. Jadi kedua bajak laut terkuat pada masanya ini masih belum bertemu satu sama lain. Joy Boy akan bertarung melawan orang-orang lain terlebih dahulu. Begitu juga dengan David Jones yang juga bertarung melawan orang-orang yang lain. Pertemuan mereka mungkin akan terjadi ketika penglihatan Luffy nanti sudah menyoroti puncak era tersebut. Perlu diingat juga bahwa penglihatan Luffy di era ini benar-benar fokus pada aksi-aksi Joy Boy saja. Jadi aksi dari para kru Joy Boy seperti Ryuma dan para kru yang lain tidak akan disorot sama sekali. Yang akan disorot hanyalah pertarungan-pertarungan Joy Boy saja dan para musuh-musuhnya. Nah, tujuan Luffy memang adalah untuk mendapatkan petunjuk dalam memaksimalkan kekuatan Dewa Nika miliknya dan juga cara untuk mencapai inti dari energi matahari. Jadi, tak heran penglihatan Luffy ini hanya berfokus pada
Joy Boy dan para musuh-musuhnya saja. Saat ini penglihatan Luffy beralih ke suatu momen pertarungan Joy Boy di suatu pulau kosong yang sangat luas. Orang yang dihadapi oleh Joy Boy ini adalah orang yang sangat kuat. Dia merupakan pengguna kekuatan buah iblis Pika Pika no Mi di masa lalu, yang mana kita tahu bahwa sekarang ini kekuatan buah iblis itu dimiliki oleh Kizaru. Ketika Luffy melihat aksi dari orang tersebut, dia pun langsung mengenali bahwa orang itu adalah pemilik kekuatan buah iblis yang sama seperti Kizaru. Namun cara dia memakai kekuatan buah iblis itu terbilang jauh lebih hebat dibanding si Admiral Kizaru, sehingga sang musuh itu pun bisa membeli perlawanan yang sengit kepada Joy Boy di pulau ini. Jika sekarang ini Kizaru bisa menciptakan klon dari cahaya, maka si pengguna kekuatan buah iblis Pika Pika no Mi di masa lalu itu dapat menciptakan monster-monster dengan ukuran yang sangat besar memakai kekuatan cahaya tersebut. Ketika dia memakai tembakan-tembakan cahaya, skala serangan dari orang itu pun juga berkali-kali lipat lebih besar daripada Kizaru. Jadi bisa dibilang, orang ini jauh lebih ahli dalam menggunakan kekuatan cahayanya. Untung saja, pulau kosong tempat mereka bertarung itu terbilang sangat besar. Jika pulau itu berukuran normal atau kecil, maka pulau tersebut pasti akan musnah dengan mudah akibat dampak pertarungan mereka berdua. Setelah melalui pertarungan sengit, Joy Boy berhasil menang dengan suatu jurus besar berkecepatan tinggi. Joy Boy memakai tinju dengan ukuran yang mirip dengan Bajranggun, tapi serangan itu 10 kali lipat lebih cepat dibanding serangan Bajranggun Luffy. Musuh yang dilawan oleh Joy Boy ini memiliki kecepatan cahaya, sehingga jika dia menggunakan Bajranggun dalam kecepatan normal, tentu sang musuh itu akan bisa langsung menghindar. Karena itulah, Joy Boy meningkatkan kecepatan Bajranggunnya 10 kali lipat lebih cepat dari kecepatan normal. Luffy pun terkejut, bagaimana mungkin tinju sebesar itu bisa bergerak dengan kecepatan tinggi. Namun, Luffy menyadari satu hal yang sangat penting di sana. Joy Boy ternyata memanfaatkan energi matahari untuk meningkatkan kecepatan dari pergerakan serangan Bajranggun itu. Energi matahari bukan hanya berfungsi untuk memperkuat serangan saja, tapi juga untuk meningkatkan kecepatan dari serangan itu. Dengan begitu, si pengguna kekuatan Pika Pika no Mi yang Joy Boy lawan tadi seketika langsung tumbang. Pemandangan ini cukup berbeda dengan pemandangan ketika Luffy mengalahkan Kizaru di Pulau Egghead kemarin. Luffy mengalahkan Kizaru dengan teknik pukulan White Star Gun, yang mana tinju itu berukuran normal tapi memiliki kecepatan yang sangat tinggi sehingga berhasil mengenai kepala Kizaru dengan sangat telak sampai dia tumbang. Nah, sedangkan Joy Boy dalam kilas balik ini menggunakan pukulan Bajranggun, tapi kecepatannya setara dengan White Star Gun. Sehingga bukan hanya kepala dari sang musuh itu saja yang terkena telak, tapi seluruh tubuhnya juga terkena telak secara menyeluruh. Entah si musuh itu hanya pingsan saja, atau ternyata dia sampai benar-benar mati. Kemudian penglihatan Luffy melompat lagi ke suatu kerajaan yang dipimpin oleh keluarga bangsawan Nerona. Im Sama adalah seorang raja di negeri tersebut. Belum diketahui apakah Im Sama merupakan leluhur keluarga Nerona, yang artinya keluarga ini merupakan campuran ras iblis dan ras manusia, atau ternyata Im Sama hanya sekedar menjadikan tubuh sang raja di kerajaan itu sebagai wadahnya saja, yang artinya Nerona hanyalah keluarga bangsawan biasa yang Im Sama manfaatkan dan juga manipulasi. Entah apapun kebenarannya, yang jelas di momen ini Im Sama masih memiliki hubungan baik dengan Joy Boy. Ketika Joy Boy singgah di sana, dia berbincang dengan santai bersama dengan Im Sama, yang menandakan bahwa mereka berdua memang sudah berkali-kali bertemu dan juga mengobrol sebelumnya. Nah, hubungan pertemanan antara Joy Boy dan Im Sama pada abad kekosongan ini memang sudah pernah diperlihatkan sekilas dalam beberapa chapter yang lalu. Keduanya merupakan teman baik sebelum perang besar akhirnya terjadi. Dalam pertemuan kali ini, mereka membicarakan banyak hal yang sangat penting. Salah satunya adalah tentang perkembangan bajak laut yang semakin banyak di dunia ini. Dalam pembicaraan tersebut, nama David Jones juga disinggung. Reputasi yang dimiliki oleh David Jones telah semakin besar dan namanya kian melambung tinggi. Bahkan meski Joy Boy merupakan bajak laut pertama, nama David Jones itu berpotensi akan bisa lebih terkenal lagi jika David Jones tidak berhenti berulah. Selain itu, Im Sama juga menduga bahwa David Jones mungkin akan mencari masalah dengan Joy Boy di masa depan nanti. Sebab meski namanya sudah menjadi terkenal seperti sekarang ini, tapi dia akan merasa kurang jika belum mengalahkan Joy Boy. Untuk sungguh-sungguh melampaui Joy Boy menjadi nomor 1, popularitas saja tentu tidak cukup. David Jones harus berduel melawan Joy Boy dan memenangkan pertarungan. Joy Boy pun hanya menanggapi kata-kata Im Sama dengan santai. Joy Boy bilang dia tidak peduli soal nama besar karena itu bukan tujuan utamanya. Yang dia tuju hanyalah petualangan dan juga kebebasan. Selagi dia bisa menjadi orang paling bebas di lautan, maka dia tidak perlu menghiraukan popularitasnya. Namun meski begitu, Joy Boy pun menegaskan, apabila pada suatu hari nanti dia akan terlibat masalah dengan David Jones, maka dia juga tidak akan ragu untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Di sini ada suatu perkataan dari Im Sama yang terbilang sangat menarik. Dia berkata kepada Joy Boy, apakah kau sudah mencoba untuk menyerap kekuatan buah iblis lain? Joy Boy pun menjawab, dia belum mencobanya karena dia saat
ini masih fokus dalam pengembangan energi matahari. Perkataan dari Im Sama barusan terbilang sangat menarik, karena ternyata Im Sama dan Joy Boy sudah sama-sama tahu bahwa kekuatan Dewa Nika milik Joy Boy bisa digunakan untuk menyerap kekuatan buah iblis lain. Luffy yang mendengar perkataan itu juga tampak sangat terkejut. Dia baru tahu bahwa kekuatan buah iblis miliknya memiliki potensi untuk menyerap kekuatan dari buah iblis lain. Ketika Joy Boy dan Im Sama sedang membicarakan tentang David Jones, akan diperlihatkan bahwa sosok itu dan kelompoknya tengah menyerang suatu kerajaan di wilayah lautan North Blue. Pasukan di negeri itu mencoba memberi perlawanan dengan sekuat tenaga, tapi tak ada satupun di kerajaan itu yang bisa menandingi kekuatan dari si bajak laut David Jones. Melalui percakapan Joy Boy dan Im Sama soal David Jones tadi, tampaknya musuh utama di era itu pada awalnya bukanlah Im Sama, melainkan David Jones lah sang musuh utama pada era tersebut. Hanya saja mungkin setelah sosok David Jones itu kalah dan tewas, muncul suatu masalah baru yang mengakibatkan Joy Boy dan Im Sama menjadi berselisih, hingga akhirnya mereka berdua pun saling bertarung dalam sebuah perang besar. Era dunia kedua ini memang terbilang sangat rumit, tidak seperti era dunia pertama. Kalau di era dunia pertama, perangnya terbilang simpel. Para dewa berperang habis-habisan melawan para iblis dan para manusia menjadi pihak tengah di antara dewa dan juga iblis. Nah, sedangkan di era dunia kedua ini, alurnya terbilang cukup rumit. Yang awalnya musuh utama di era itu adalah David Jones, berubah menjadi Im Sama yang merupakan musuh utamanya. Joy Boy tentu kaget karena teman baiknya sendiri ternyata menjadi musuh utama. Kompleksitas itulah yang membuat perang di era dunia kedua itu menjadi benar-benar sangat rumit. Beralih keluar dimensi Nika, cerita akan kembali memperlihatkan kelanjutan situasi di wilayah dunia matahari Elbaf. Di salah satu area, ada Zoro dan Sanji yang datang untuk melawan Homies kuno Chimera. Setelah Zoro mengalahkan Homies naga kuno dan Sanji mengalahkan Homies badak purba, tadinya mereka berdua ingin langsung mencari Shanks dan juga Killingham. Namun karena Homies kuno lain milik Im Sama masih mengacau dan mengancam para warga Elbaf, maka Zoro dan Sanji pun memutuskan untuk memprioritaskan dulu menghabisi para Homies kuno tersebut. Sebelumnya, Homies kuno yang berwujud Chimera itu telah mengalahkan banyak sekali raksasa dari kelompok prajurit utara. Sang pemimpin kelompok tersebut memang tidak ada di sana, karena dia masih terluka usai pertarungan melawan Im Sama beberapa waktu yang lalu, sehingga sekarang ini para anggota kelompok itu saja yang menghadapi monster Chimera. Sanji pun meminta para anggota yang masih bertahan untuk membawa rekan-rekan mereka yang sedang dalam keadaan terluka. Biar Sanji dan Zoro saja yang akan menghadapi Homies Chimera tersebut. Para anggota prajurit utara itu pun menuruti apa yang dikatakan oleh Sanji. Mereka mulai membawa teman-teman mereka yang terluka keluar area pertarungan. Memang si Homies Chimera itu sempat mencoba untuk menyerang para raksasa itu dengan semburan energi dari mulutnya. Tapi dengan cepat Sanji langsung menendang semburan energi Chimera. Tendangan Sanji memang tidak hanya efektif untuk menangkis serangan fisik saja, melainkan juga efektif untuk menangkis energi dan semacamnya. Nah, setelah Sanji menendang semburan energi Chimera, Zoro pun melancarkan tebasan jarak jauh ke arah si Homies tersebut. Tapi si Homies itu bisa menangkis dengan ekornya. Kemudian ekor tersebut pun mengeluarkan api hitam Omen untuk membalas serangan Zoro. Zoro pun segera menyerap energi api hitam itu untuk memperkuat serangan pedangnya. Dan sama seperti sang Homies naga kuno sebelumnya, Chimera ini juga memiliki battle IQ yang sangat tinggi. Jadi, ketika dia tahu bahwa Zoro bisa menyerap energi api hitam Omen, maka dia pun tidak akan melakukan serangan yang sama lagi. Dia akan memakai cara-cara lain yang lebih efektif untuk melawan Zoro di sana. Dia mulai melancarkan serangan fisik yang sangat kuat, sehingga Zoro dan Sanji harus menghindar dan juga menangkis. Serangan fisik dari Homies Chimera ini masih lebih hebat dibanding Homies Sabertooth yang dikalahkan oleh Ragnir beberapa waktu yang lalu. Hanya saja memang Sabertooth itu sedikit lebih gesit. Homies kuno Im Sama memang memiliki kelebihannya masing-masing, sehingga setiap Homies kuno harus dilawan dengan cara berbeda sesuai dengan kelemahan masing-masing. Di area lain, Gaban datang ke tempat di mana tim Brogy sedang melawan Homies Serigala Fenrir. Kondisi Gaban sekarang memang kelelahan usai mengalahkan Homies Elang berkekuatan angin sebelumnya. Nah, tapi dalam perjalanan tadi, dia sempat memakan daging pemberian dari seorang raksasa yang dia temui. Walau energinya memang tidak banyak pulih, tapi setidaknya Gaban bisa bertarung di sana. Lagi pula, Gaban duel 1 lawan 1 melawan Homies Fenrir itu. Dia hanya perlu membantu Brogy dan para raksasa lain di tempat tersebut. Di area berbeda, tim Dory sangat terbantu dalam pertarungan melawan Homies Baku. Kedatangan Jinbe, Robin, Bonnie, dan Lilith di sana membuat keadaan di sana langsung menjadi berbalik. Jinbe dan Dory melancarkan serangan-serangan jarak dekat dengan sangat telak kepada si Homies itu. Jinbe tidak lagi memakai serangan air, karena serangan itu bisa diserap dan dikembalikan oleh belalai si makhluk baku tersebut. Jadi, Jinbe di sini hanya akan fokus pada serangan-serangan fisik saja, baik teknik karate manusia ikan maupun pukulan full haki.
Sedangkan untuk Dori, dia melapisi Busou Shokuhaki kuat juga kepada pedangnya, lalu melancarkan tebasan kuat terus-menerus. Homisbaku pun semakin dipersulit oleh Robin dan Lilith dengan serangan-serangan jarak jauh dari mereka berdua di sana. Sementara itu, Bonnie dan para raksasa lain memantau sambil menunggu momentum. Namun di tengah-tengah keadaan yang semakin terdesak, si Homisbaku itu mengeluarkan api hitam omen yang eksplosif dari ujung belalainya, sehingga Jinbei dan Dori yang ada di hadapannya pun harus melompat dan menangkis serangan tersebut. Homisbaku ini lebih kuat daripada Homis Mamut yang sudah mereka kalahkan sebelumnya, sehingga wajar jika pertarungan ini menjadi terbilang sangat sengit. Di area hutan, Ragnir mulai membantu Loki dalam pertarungan melawan Im Sama. Setelah sebelumnya, si tupai Ragnir itu berhasil mengalahkan Homis Sabertooth berkekuatan api. Im Sama pun berkata, dia tahu bahwa Homis kuno itu tidak akan bisa mengalahkan Ragnir. Tapi setidaknya, Homis kuno tadi bisa menguras energi Ragnir sehingga sekarang kondisinya tidak terlalu prima. Im Sama pun menambahkan, di dunia ini, sejak dari masa lalu memang tidak banyak hewan atau monster yang level kekuatannya mampu menyaingi Ragnir. Hanya ada beberapa hewan atau monster saja yang bisa menandingi Ragnir. Jadi jelas bahwa si Homis kuno Sabertooth sebelumnya bukan tandingan dari si tupai legendaris tersebut. Ketika Im Sama mengatakan hal ini, akan ada siluet yang memperlihatkan beberapa hewan kuno dengan level kekuatan yang setara bahkan di atas Ragnir. Hewan-hewan tersebut memiliki visual yang terbilang sangat menarik, tapi karena masih berupa siluet saja, maka belum jelas makhluk apa saja itu. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!